Untuk kamu yang sering kesulitan dalam visualisasi, kamu wajib tonton video ini. Sejak dulu, beragam teknik visualisasi pikiran digunakan untuk mencapai tujuan seseorang. Meskipun sering dikaitkan dengan elemen spiritual, sebenarnya visualisasi pikiran adalah bagian dari sains. Teknik ini telah diteliti dan dibuktikan oleh para psikolog. Jadi, apa sebenarnya teknik visualisasi pikiran itu? Dan seberapa pentingkah teknik ini untuk membantu mencapai tujuan karir atau tujuan lain yang ingin kamu capai dalam hidup? Simak videonya sampai habis ya. Pengertian visualisasi. Mengutip dari Better Up, teknik visualisasi pikiran, praktik atau latihan membayangkan apa yang ingin kamu capai. Proses visualisasi ini membantu kamu fokus pada tujuan yang ingin dicapai dengan melibatkan kelima indera manusia: penglihatan, penciuman, sentuhan, perasa, dan pendengaran. Menurut Indet, banyak profesional menggunakan teknik visualisasi pikiran untuk mengidentifikasi sebuah tujuan, memprioritaskan tugas, dan melacak progres mereka. Teknik ini dapat kamu gunakan untuk memvisualisasikan tujuan karir atau tujuan hidup lainnya dengan lebih realistis. Dengan demikian, visualisasi dan imajinasi tersebut akan membantu kamu lebih termotivasi dan percaya diri untuk mencapai tujuanmu. Dan visualisasi memiliki dua jenis, visualisasi akhir dan visualisasi proses. Visualisasi akhir adalah membayangkan hasil akhir dan kesuksesan saat kamu mencapai sebuah tujuan. Sementara visualisasi proses melibatkan penggunaan 5 indera untuk membayangkan langkah-langkah yang perlu diambil menuju pencapaian tujuan itu sendiri. Dengan memahami dan menerapkan teknik visualisasi ini, kamu akan lebih mudah fokus dan termotivasi dalam mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hidupmu. Dan mari kita masuk ke tekniknya, yaitu 6 jenis teknik visualisasi. Teknik visualisasi pikiran adalah metode yang membentuk parameter tujuanmu untuk kedepannya. Berikut adalah 6 teknik visualisasi yang biasa digunakan. Yang pertama, vision board. Yang kedua, dream checklist. Yang ketiga, goal picture. Yang keempat, afirmasi. Yang kelima, index card, dan yang keenam, journaling. Dan aku di sini akan menjelaskan masing-masing teknik ini satu persatu. Dimulai dari vision board. Vision board adalah salah satu teknik visualisasi yang paling populer. Kamu bisa menggunakan vision board fisik dengan papan dan gambar-gambar maupun vision board digital. Caranya juga sangat mudah. Kamu hanya perlu mencari gambar yang mempresentasikan mimpi ataupun tujuan kamu. Lalu letakkan dalam papan atau board. Selanjutnya lengkapi papan tersebut dengan kutipan, tujuan kamu, dan bisa ditambah dengan dekorasi. Hal terpenting yaitu letakkan vision board di tempat yang paling sering kamu lihat agar selalu diingatkan. Dan yang kedua, dream checklist. Dream checklist adalah daftar checklist mimpi atau tujuan yang kamu inginkan. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan dream checklist ini, mulai dari magic check hingga red check. Kamu bisa membuat dream checklist dan meletakkannya di tempat yang sering kamu lihat. Secara sederhana ini dinilai ampuh untuk membantu kamu mendapatkan tujuan. Saat melihatnya, kamu akan terpengaruh untuk melakukan tindakan yang membantumu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, goal picture. Semakin detail kamu membayangkan tujuan, maka peluang untuk berhasil akan semakin besar. Goal picture adalah teknik visualisasi pikiran, di mana kamu membuat foto seolah-olah telah berhasil mencapai tujuanmu. Misalnya, jika kamu memiliki impian untuk bekerja di perusahaan A, kamu bisa mengambil foto diri di depan gedung perusahaan tersebut, membayangkan dan memvisualisasikan tujuan, serta kesuksesan akan memotivasimu saat menghadapi masalah ataupun halangan. Yang keempat, afirmasi. Beberapa orang menggunakan afirmasi sebagai salah satu teknik visualisasi pikiran mereka. Afirmasi adalah pernyataan positif atau pujian dengan tujuan untuk meyakinkan diri bahwa kamu akan berhasil mencapai tujuan hidup. Biasanya afirmasi berisi kalimat dan kata-kata positif untuk membantu kamu tetap termotivasi. Contoh afirmasi yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri seperti, aku menyukai pekerjaanku sebagai konten kreator karena memberikan kesempatan untuk lebih kreatif, sekaligus memberi aku lebih banyak waktu dengan keluarga. Atau kamu bisa coba afirmasi lain yang ingin kamu capai dalam tujuan hidupmu. Yang kelima, index card. Kamu bisa menggunakan kartu indeks sebagai teknik visualisasi. Caranya juga cukup mudah. Tuliskan tujuan dan mimpi yang ingin kamu capai pada secari kertas atau kartu. Kamu bisa mendesainnya secara digital terlebih dahulu,
atau langsung membuat kartu-kartu kecil. Setiap hari saat kamu merasa kurang termotivasi atau membutuhkan semangat, bacalah kartu-kartu tersebut dan cobalah memvisualisasikan jika kamu telah mencapai tujuanmu. Jika tujuanmu sudah tercapai, simpan kartu tersebut di tempat khusus, lalu fokus pada kartu-kartu lain yang belum tercapai. Yang keenam, journaling ataupun scripting. Metode ini tentu tidak asing lagi. Banyak orang yang melakukan journaling untuk menuliskan perasaan dan pikiran mereka. Kamu juga bisa menggunakan journaling sebagai teknik visualisasi untuk membantu meraih tujuanmu. Caranya tidak jauh berbeda dengan menulis jurnal pada umumnya. Tuliskan tujuan di buku jurnal atau menggunakan aplikasi jurnal di smartphone. Hal yang perlu kamu ingat dalam journaling ini adalah konsistensi. Ini yang akan membantumu semakin semangat dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Lalu, langkah apa saja yang harus dilakukan agar proses visualisasi ini berjalan efektif? Dan berikut 3 langkah krusial yang layak untuk dicoba. Yang pertama, identifikasi mimpi. Tetapkan sasaran ataupun impian yang akan dicapai. Misalnya, ingin punya rumah indah, keluarga dan anak-anak yang soleh, usaha resto yang laris, hidup yang tenang, damai, dan penuh berkah, dan sebagainya. Yang kedua, visualisasikan dan rasakan mimpimu. Teknik visualisasi mulai berjalan di sini. Visualisasikan impian yang hendak kamu capai dalam benakmu. Semakin detail kombinasi visualisasinya, semakin bagus. Jika ingin punya rumah indah, bayangan bentuknya, luasnya, taman, warna kamar tidur, hingga kendaraan di garasinya. Rasakan sensasi seolah-olah impianmu itu nyata. Rasakan lantai marmer rumah impianmu, senyum kepuasan pelanggan di restomu, dan lainnya. Yang ketiga, perhatikan dan energikan mimpimu. Sering-seringlah menatap objek yang menjadi impianmu dan salurkan energi positif dalam tatapanmu. Misalnya, amati suasana resto cepat saji yang laris dan yakini bahwa someday kamu akan punya bisnis resto selaris mereka. Lihat gambar rumah indah di majalah sambil memberikan energi positif dalam jiwa. Dan demikianlah beberapa teknik visualisasi yang bisa kamu coba untuk mencapai tujuanmu. Jika disuruh memilih mana yang paling bagus, aku akan memilih vision board, afirmasi, dan journaling. Jadi jangan lupa tulis keinginanmu dan semoga Tuhan mengabulkan segala doa yang kamu panjatkan. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.